Ya adik-adik, kita bernyanyi Buka Kidung Jemaatnya nomor 18 ayat 1 dan ayat 2. Semua bangkit berdiri dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi.
Kita sama-sama berdoa. Tunjukkan cara yang benar, Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu. memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar, Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita dengarkan hukum Taurat Allah yang akan dibawakan oleh adik-adik sekolah minggu. Tita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kedua, jangan terbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Tita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau seseorang yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Tetapi ia beristirahat pada hari ke-7, itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Tita kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau bahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Tita keenam, jangan engkau membunuh. Tita ke-7, jangan berzina. Tita ke-8, jangan kau mencuri. Tita ke-9, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Tita ke-10, jangan engkau menambahkan akan rumah sesamamu. Jangan engkau menambahkan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titanya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala firman-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Ya adik-adik, buka kidung jemaatnya nomor 392 ayat 1 dan ayat 2. Yesus
Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang diambil Alkitabnya, kita sama-sama membaca firman Tuhan, epistel pada minggu hari ini yang tertulis di dalam Keluaran 4 ayat 18 sampai 23. Ya, Inang bacakan dan adik-adik juga baca Alkitabnya masing-masing. Keluaran 4 ayat 18 sampai 23, demikian tertulis, Musa kembali ke Mesir. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anak lelakinya untuk menaikkan mereka ke atas keledai, dan dia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan Israel, inilah anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadat kepadamu. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Ya, adik-adik, buka Kidung Jemaatnya nomor 332 ayat 1 dan ayat 2. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang Allah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Ya adik-adik, buka Kidung Jemaatnya nomor 427 ayat 1 dan ayat 2. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yuli dan Kak Aster. Silakan Kakak. Halo adik-adik, bertemu lagi sama Kak Yuli dan Kak Aster di minggu hari ini yang akan bercerita kami berdua. Adik-adik sudah dipersiapkan kan tadi dari awal Alkitabnya? Sudah duduk manis semua? Gak ada yang makan ya? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang surga, terima kasih Bapak atas permintaanmu dari pagi sampai pada saat ini ya Bapak. Oke Bapak, sebentar lagi kami akan mendengar sebagian firman-Mu. Kiranya berkati kami yang akan memberitakan firman-Mu dan berkati adik-adik sekolah minggu yang akan mendengarkan. Kiranya dapat dilaksanakan dengan sesuai kehendak-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelum itu adik-adik, Kak Aster mau nanya ya? Iya, aku mau nanya adik-adik. Siapa yang pernah marah kepada mama, papa, adik, terus kakak, atau teman dan saudara lainnya? Ayo, siapa yang pernah marah adik-adik? Pasti semua ya Kak, rata-rata pasti pernah marah ya adik-adik ya? Karena kakak juga pernah marah adik-adik. Aduh, nggak boleh. Siapa yang susah sekali ketika marah itu maaf. Nah, karena kesel adik-adik. Biasanya kalau kita kesel kan malas ya ngeliat orangnya ya.
disapa nggak mau sapa balik ya langsung gitu loh adik-adik. Udah mau melihat orang yang marah. Tapi hari ini kita mau belajar tentang satu tokoh adik-adik yang dimana dia dijahati oleh saudara-saudaranya adik-adik. Siapa sih Kak? Siapa ya? Daripada penasaran kita buka Alkitab aja adik-adik ya. Oke, kita buka Alkitab kita adik-adik di Kejadian. Yang huruf 1 boleh nanti dibantu sama mama papahnya ya. Yang huruf 2 sampai huruf 5 sudah bisa kan membuka Alkitab sendiri? Kejadian. Ayo. Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21. Kita baca secara bergantian ya adik-adik. Adik-adik ikutin dari rumah ya. Yang ganjil Kak Aster, kenapa Kak Yuli? Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendang kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inilah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Oke adik-adik, tadi siapa yang kira-kira dalam hatinya bilang, aku tahu Kak itu pasti adalah Yusuf? Benar sekali. Untuk hari ini kita belajar tokoh Yusuf. Kenapa ya Kak kita belajar tentang Yusuf? Karena kita ingin menjadi seperti Yusuf yang selalu apa adik-adik? Penasaran kan? Selalu memaafkan saudara-saudaranya katanya ya Kak? Katanya ya, kita lihat dulu nantinya ya. Karena tahu Kak adik-adik sebelum itu Yusuf itu pernah dibuang ke sumur sama saudara-saudara saudaranya sendiri. Sumur sangat dalam loh Pak. Air loh, bayangkan ya. Terus pernah juga kan Kak dia dijual adik-adik jadi budak atau pembantu. Siapa yang mau disuruh-suruh orang tua aja kita males ya Kak. Gimana dia yang dijual untuk jadi pembantu. Tapi adik-adik karena kasih Tuhan kepada Yusuf dan menyertai hidupnya ya Kak, sehingga Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Betul. Tapi kira-kira adik-adik tadi kita udah baca sedikit ya Kak firman Tuhan. Kira-kira Yusuf mau gak sih memaafkan saudara-saudaranya adik-adik? Karena kan dia sudah pernah dimasukin ke sumur, dibuang, terus dijual. Kira-kira ada ya? Nah, atau maafin kamu nggak tahu dia malah dijual juga ya saudara-saudaranya. Adik-adik mau tahu? Tonton aja videonya ya. Ini dia. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka,
Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Oke adik-adik, tadi sudah dilihat videonya bagaimana Yusuf ternyata memaafkan saudara-saudaranya. Adik-adik, walaupun Yusuf pernah dijahati nih sama saudaranya sendiri, tapi dia mau memaafkan dan bersikap baik adik-adik terhadap saudara-saudaranya. Karena apa ya Kak? Karena Yusuf tahu adik-adik,
Meskipun dia pernah dijahati, Tuhan itu selalu baik sama dia, sama Yusuf. Betul. Dan Tuhan Yesus itu selalu melakukan segala hal yang baik terhadap Yusuf dan kita adik-adik. Bukan Yusuf doang, tapi semua orang yang percaya sama Tuhan. Hari ini kita mau belajar ya adik-adik, memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Ya, meskipun susah ya, kecil ya, kesalahan kecil tetap harus dimaafin adik-adik ya. Kecil besarnya kesalahan harus dimaafin. Betul, karena kita mau belajar seperti Yusuf. Adik-adik juga ingat, Tuhan Yesus itu rela mati adik-adik di kayu salib, padahal bukan salah dia, tapi dia mau mengampuni dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Jadi kita harus belajar seperti Yusuf, dan Tuhan Yesus mau untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita, meskipun itu saudara kita, teman kita, bahkan orang tua kita. Tapi kita harus mau, meskipun susah, tapi kita harus mau belajar untuk memaafkan. Oke adik-adik, untuk cerita hari ini sampai di sini dulu. Semoga kita mau dan bisa untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Ingat ya adik-adik, kita harus yakin pasti kita bisa, karena Tuhan yakin ke kita, pasti Tuhan aja yakin ke kita untuk bisa memaafkan. Masa kita nggak bisa yakin diri kita sendiri? Jadi intinya yang paling penting adalah diri kita sendiri adik-adik. Kita mau memaafkan orang lain harus dari diri kita. Jangan memaafkan tidak ikhlas adik-adik, tidak boleh. Udah deh, mau benar-benar dari hatinya ya Kak ya. Tuhan maaf ya, iya nggak boleh. Besok lagi ditanya Pak, oh iya. Oke adik-adik, tutup Alkitabnya karena cerita hari ini sampai di sini dulu. Semoga kita bisa mau dan belajar untuk memaafkan orang yang salah kepada kita. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang sangat luar biasa buat kami, di mana kami masih bisa beribadah online. Kami memberkati Tuhan, tadi sudah kami dengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa menjadi berkat dan kami lakukan supaya kami bisa memaafkan orang yang bersalah kepada kami seperti ini. Terima kasih banyak Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Dengarkan doa ini dan sempurnakanlah hanya dalam anak-Mu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau buka persembahan kita bernyanyi. Ya adik-adik, buka Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 dan ayat 2. Adik-adik bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami.
Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Tetap sehat, tetap semangat. Oke adik-adik, sekolah minggunya sudah selesai. Terima kasih buat adik-adik yang sudah bersikap baik dari awal sampai akhir ibadah. Tetap dipertahankan ya. Buat adik-adik yang masih suka lirik kanan lirik kiri, aduh jangan deh. Minggu depan harus belajar lagi bersikap yang baik. Karena Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik, jadi kita harus beribadah juga dengan yang baik. Oke? Dan